Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuraini, mahasiswa Prodi Gizi semester 2B. Yang terhormat kepada Ibu Esi Zulfiani SPCM Hakes selaku dosen pengampu mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Saya di sini akan mereview materi perkuliahan pada pertemuan pertama mengenai sosiologi antropologi kesehatan. Ada 5 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian sosiologi dan antropologi. Yang kedua, perbedaan dan persamaan sosiologi dan antropologi. Yang ketiga, ruang lingkup sosiologi dan antropologi. Yang keempat, kegunaan sosiologi dan antropologi. Dan yang kelima, peran sosiologi dan antropologi dalam bidang gizi. Langsung saja saya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang artinya teman atau sesama, dan logos yang berarti cerita. Jadi sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yang mana meliputi struktur sosial, perubahan-perubahan sosial, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik secara material, formil, statis maupun dinamis. Sebetulnya ada banyak sekali pendapat dari beberapa ahli, salah satunya yaitu dari Max Weber yang menyatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Jadi sosiologi itu yang berhubungan dengan sosial ya. Jadi secara keseluruhan pada intinya sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Yang selanjutnya, pengertian antropologi. Antropologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos atau akal yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia pada umumnya, seperti dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dimiliki atau yang dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa antropologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari keanekaragaman fisik serta kebudayaan yang dihasilkan, sehingga manusia yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Terus yang selanjutnya ada perbedaan sosiologi dan antropologi. Sosiologi itu mengacu pada ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat, baik struktur, pola hubungan, interaksi di kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Sebaliknya, antropologi itu mempelajari tentang manusia yang berhubungan dengan perkembangan dan perilaku mereka. Terus sosiologi itu berkaitan dengan orang-orang yang hidup saling ketergantungan, yaitu masyarakat. Namun sebaliknya, antropologi itu berurusan dengan manusia dan dengan leluhur mereka, seperti bagaimana mereka berevolusi, bagaimana mereka beradaptasi, bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana mereka berbeda dari spesies yang lain. Sosiologi itu bertujuan untuk menghilangkan masalah sosial melalui berbagai kebijakan. Sedangkan tujuan utama dari antropologi yaitu untuk mengetahui tentang keragaman manusia dan perbedaan budayanya. Terus para sosiolog itu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam melakukan sebuah penelitian. Namun berbeda halnya dengan antropolog yang mana mereka hanya menggunakan satu metode, yaitu metode kualitatif saja dalam penelitiannya. Singkatnya, antropologi itu mempelajari tentang semua aspek dan karakteristik manusia itu sendiri. Sedangkan sosiologi itu kita mempelajari perilaku manusia yang terpola dan terbagi dalam kehidupan sosial mereka, seperti perubahan sosial, mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengenai persamaan sosiologi dan antropologi. Jadi selain perbedaan juga terdapat persamaan antara sosiologi dan antropologi, yang mana antropologi sosial atau budaya itu dia mengkaji tentang masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai pengertian mengenai asas-asas kehidupan masyarakat dan kebudayaan pada umumnya.
Dan hal ini pun merupakan kajian juga dari sosiologi. Dengan demikian, kajian kedua ilmu tersebut sama, yaitu objeknya adalah masyarakat. Terus, baik antropologi maupun sosiologi itu sendiri, keduanya dapat diterapkan ya di masa lalu atau di masa sekarang. Keduanya juga sama-sama mempelajari tentang masyarakat. Pada kedua ilmu itu juga sekarang banyak yang sudah dilakukan metode penelitian lain yang pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama. Baik, yang selanjutnya ruang lingkup sosiologi. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Mengapa sosiologi itu termasuk ke dalam ilmu pengetahuan? Karena sosiologi itu telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri utama, yaitu sosiologi bersifat empiris, sosiologi itu bersifat teoritis, bersifat kumulatif, dan bersifat non-etis, sehingga sosiologi itu termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Terus ruang lingkup sosiologi yang kedua yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial. Mengapa sosiologi itu termasuk ilmu sosial? Karena sosiologi itu masuk dalam kategori rumpun-rumpun ilmu sosial, yang mana disebabkan karena permasalahan dalam ilmu sosial itu pada umumnya membicarakan mengenai kehidupan sosial manusia dan masyarakat atau kehidupan bersama, sehingga masyarakatnya itu menjadi objek ilmu sosial. Yang selanjutnya ada ruang lingkup antropologi. Itu ada asal-usul manusia, evolusi fisik manusia, keragaman bentuk fisik manusia, atau disebut juga dengan ras, kebudayaan, termasuk unsur-unsur perkembangan dan penyebaran budayanya, serta berbagai kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, kegunaan dari sosiologi, yaitu sebagai perencanaan sosial, digunakan sebagai penelitian, sebagai proses pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sebagai pemecahan masalah-masalah sosial ya, yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, kegunaan antropologi, yaitu meneliti tentang keanekaragaman masyarakat, menjadi dasar untuk mengambil kebijakan dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Terus juga dapat digunakan dalam merencanakan pembangunan sosial. Terus untuk menganalisis masyarakat dan kebudayaan bangsa-bangsa yang terjajah, juga sebagai metode yang halus untuk mempelajari watak, kebiasaan, dan kebudayaan masyarakat. Yang terakhir, peran sosiologi dan antropologi dalam bidang gizi. Peran sosiologi dalam bidang gizi yaitu sebagai ahli riset, sebagai konsultan kebijakan, teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat, serta peran sebagai pendidik masyarakat. Nah, adapun peran antropologi dalam bidang gizi, yaitu hubungan antropologi dengan gizi ini sangat erat. Seseorang atau suatu kelompok masyarakat ketika mengalami gizi buruk atau kekurangan gizi itu bukan hanya karena masalah ekonomi saja, akan tetapi bisa juga disebabkan oleh kepercayaan atau budaya mereka masing-masing dalam pola makan atau mengkonsumsi makanan tertentu. Dengan mempelajari ilmu antropologi ini, kita dapat mengetahui bagaimana caranya menangani masalah kesehatan atau kekurangan gizi suatu masyarakat. Terus kita juga dapat menyarankan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak gizi ya, yang tentunya tidak bertentangan dengan kebudayaan mereka. Jadi antropologi ini erat kaitannya juga dengan bidang gizi, khususnya dalam kepercayaan atau budaya suatu masyarakat dalam pola makan atau mengkonsumsi makanan tertentu. Sekian review materi mengenai sosiologi antropologi kesehatan, pertemuan pertama mata kuliah sosioantropologi kesehatan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.